Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah malam kita akan membahas satu pembahasan tentang terlaknatnya seseorang yang berzinah dengan seekor hewan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, maksudnya zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu tanda orang-orang yang akan beruntung adalah orang yang menjaga kemaluannya. Maka sebaliknya, orang-orang yang tidak menjaga kemaluannya berarti terjatuh dalam 3 ancaman. Pertama, menjadi orang yang tidak beruntung. Yang kedua, menjadi orang yang tercela. Dan yang ketiga, menjadi orang yang melampaui batas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala sampai berkata, "Aku tidak mengetahui dosa yang paling besar setelah membunuh manusia melebihi berzina." Kemudian beliau membawakan sebuah dalil dari Al-Quranul Karim, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lainnya dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa zina setelah pembunuhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang apabila disebut perzinahan itu, yang ada pada pikiran kita hanyalah berzinah manusia dengan manusia. Tapi rupanya berzinah juga bisa masuk kepada persetubuhan seseorang dengan seekor hewan ataupun binatang. Dan disebutkan oleh para ulama seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qarib, di mana beliau mengatakan, "Wa hukmul liwat wa ityanil bahaimi ka hukmiz zina." Bahwa hukum sodomi
dan bersetubuh dengan hewan itu seperti halnya berzina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Janganlah kalian mendekati al-fawahish. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan fawahish juga termasuk di dalamnya adalah seseorang yang bersetubuh dengan binatang. Dan ini termasuk dosa besar yang dijelaskan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man sabba abah, mal'unun man sabba ummah, mal'unun man dhabaha li ghairillah, mal'unun man ghayyara tuhumal ardi, mal'unun man kamahu a'ma an tariqin, mal'unun man waqa'a ala bahimatin, mal'unun man amila amala qaumi Lut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, terlaknat orang-orang yang melaknat bapaknya, terlaknat orang-orang yang melaknat ibunya, terlaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah, terlaknat orang yang merubah batas tanah, terlaknat orang-orang yang menyesatkan orang buta dari jalan, terlaknat orang yang menyetubuhi hewan, dan terlaknat orang yang berkelakuan seperti kaum Lut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari hadis ini kita tahu bahwa di antara perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla adalah seseorang yang berzina dengan binatang. La ilaha illallah. Di mana fitrah mereka? Di mana akal orang yang mereka lancang kemudian berzina dengan binatang? Tidak dilakukan kecuali orang yang gila, karena orang yang waras tidak mungkin melakukannya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan, ulama sepakat, tidak ada khilaf ala tahrimi ityanil bahimati, tentang haramnya seseorang itu berzina dengan binatang. Bahkan Nabi SAW saking geramnya kepada para pelaku pezinah dengan binatang, kata Nabi SAW, man waqa'a ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimata. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan perzinahan dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewannya. Dari sini lihat bagaimana Nabi SAW mengancam untuk membunuh orang yang berzinah dengan binatang, bahkan binatangnya juga disuruh untuk dibunuh. Sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan, kenapa kemudian binatang yang tidak bersalah, yang dizinahi manusia gila, ikut dibunuh? Kata beliau, boleh jadi ilatnya karena dikhawatirkan binatang itu akan jadi pusat celaan apabila orang melihat binatang yang pernah disetubuhi manusia, sehingga manusia akan mencela binatang itu, akan menganggap binatang itu aib di mata manusia. Makanya ini salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya melenyapkan binatang itu. Bahkan sebagian ulama seperti pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa di antaranya binatang itu juga dilarang untuk dimakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tentang apakah ada kafarah apabila seseorang melakukan seperti itu di bulan Ramadan? Apakah ada kafarah? Seperti halnya seseorang melakukan hubungan dengan manusia di bulan Ramadan yang harus membayar berpuasa
2 bulan berturut-turut, memerdekakan budak, memberi makan 60 fakir miskin. Maka wallahu a'lam, hal ini sebagian para ulama mengatakan cukup beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus mengqadha karena dianggap batal, tetapi tidak ada kafarah. Wallahu a'lam. Yang ada adalah kafarah it'amu miskin, kafarah fidyah, karena dia batal, dianggap batal puasanya dan dia harus bayar fidyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa perbuatan seperti ini adalah bukan perbuatan seorang muslim. Perbuatan seperti ini bukan perbuatan orang yang waras. Perbuatan seperti ini hanya dilakukan orang gila, tidak berakal, dan sama sekali tidak punya moral. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.